الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca tafsir Al-Muyassar dan sudah sampai di surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq di juz 30. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbik, dengan menyebut nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Perhatikan situ tafsirnya. Iqra ayyuhan nabi, bacalah wahai nabi. Ma unzila ilaika minal Qur'an, apa yang diturunkan kepada dirimu dari Al-Qur'an. Ini muftatihan bismi rabbika, dengan memulai dengan menyebut nama Rabbmu, al-mutafarridi bil khalqi, yang esa, tunggal dalam penciptaan. Dan ini 5 ayat pertama ini adalah ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun ketika beliau sedang at-tahannus di Gua Hira. Dia berdiam untuk fokus beribadah di Gua Hira di Mekah. Yang Gua Hira ini, ya, mulut guanya itu mengarah kepada Ka'bah. Jadi walaupun jauh, ya, beliau jauh menyendiri di Gua Hira, tapi Ka'bah tetap terlihat. Ya, Ka'bah tetap terlihat. Turun malaikat Jibril alaihissalam dalam kisah yang ma'ruf, bisa dilihat dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, di awal Sahih Al-Bukhari. Jadi ini 5 ayat yang pertama turun kepada Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah juga akan mengingatkan ini di kitab Thalatsul Usul. Itu pokok yang ketiga yaitu ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam pembahasan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacalah wahai Nabi apa yang diturunkan kepadamu minal Quran, dari Al-Quran ini. Muftatihan bismi rabbikal mutafarridi bil khalq. Dengan memulai dengan menyebut nama Rabbmu yang al-mutafarrid, yang bersendiri, yang esa dalam penciptaan. Sehingga sebutkan khalaqa, apa yang diciptakan. Mencakup seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan penciptaan manusia itu dalam bentuk pemuliaan. Karena asalnya khalaqa alladzi khalaqa di ayat yang pertama itu sudah mencakup penciptaan manusia. Tapi di ayat yang kedua disebutkan khalaqal insana min 'alaq. Allah mencipta manusia, al-insana maf'ulun bihi, min 'alaq, dari segumpal darah. Segumpal darah. Baik. Dan ini tentunya antum akan banyak dapati ada dari ayat mimma immahin, ya, dari air yang hina, min nutfah, dari air mani, mimma indafiq, dari air yang terpancar. Ini tidak ada pertentangan semuanya. Tidak ada pertentangan semuanya. Karena ini tahapan-tahapan, ya, penciptaan manusia. Karena dalam hadis, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwasanya penciptaan manusia di rahim ibunya itu 40 hari pertama dia dalam bentuk apa? Nutfah. Dan 40 hari pertama itu dalam bentuk air mani. Bercampur dengan, ya, air mani perempuan. Kemudian 40 hari selanjutnya dia dalam bentuk ini, alaqah. Dalam bentuk alaqah, segumpal darah. Nanti 40 hari berikutnya dia berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Seukuran yang bisa dikepal. Baik. Jadi 40 tambah 40 tambah 40 semuanya 120 hari. Ini hitungannya 4 bulan. Nanti setelah itu baru datang malaikat, ya, diutus malaikat untuk meniup ruh kepada janin tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari alaq, ya, dari alaq. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, alaq ini jamak dari alaqah, sama syajarun jamak dari syajaratun. Baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dari alaq, dari segumpal darah. Kita baca tafsirnya. Alladzi khalaqa kulla insanin. Perhatikan. Yang telah menciptakan seluruh manusia. Dari mana diambil kata seluruh? Dari alif lam. Dari alif lam. Walaupun kata al-insan mufrad, tunggal, tapi karena ada alif lam yang maknanya al-istighraqiyah al-jinsiyah, yang menenggelamkan seluruh jenis, maksudnya mencakup seluruh jenis manusia, maka di tafsir Al-Muyassar ini disebutkan alladzi khalaqa kulla insanin. Yang telah menciptakan seluruh manusia tanpa terkecuali. Nah, kita sudah baca tadi di salah satu usul, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, bahkan orang-orang sampai hari kiamat. Min qit'ati damin ghalidhin ahmar. Dari segumpal darah yang tebal dan merah. Oleh karena itu dalam fase ini di atas 40 hari, ya, kurang lebih seorang keguguran, maka yang keluar ini segumpal darah. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan 40 hari pertama masih dalam bentuk air mani. Nanti 40 hari berikutnya dalam bentuk alaq ini. Misalnya ada orang keguguran, ya, macam-macam orang keguguran.
ada di pekan ini, pekan kesekian, bulan kesekian. Ya. Kalau masuk di sini fase ini, yang keluar ini darah yang kental, goliat, tebal, merah. Taib. Dia belum berbentuk janin ya, karena belum sampai 120 hari atau 40 hari ketiga. Taib. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu al-akram yang maha mulia. Tafsir sebutkan Iqra ayuhan nabi ma unzila ilaik. Bacalah wahai nabi apa yang diturunkan kepadamu. Wa rabbukal akram ay wa inna rabbaka lakatsirul ihsani wasi'ul judi. Dan Rabbmu adalah al-akram. Ya, yang maha banyak ya kebaikannya, luas ya kedermawanannya. Wa inna rabbaka lakatsirul ihsani wasi'ul judi. Di sini diulangi perintah Iqra. Ya, diulangi perintah membaca. Alladzi 'allama bil qalam. Siapa Rabbmu? Itu yang telah mengajarkan dengan pena. Yang telah mengajarkan dengan pena. Ay alladzi 'allama khalqahu al-kitabata bil qalam. Telah mengajarkan makhluknya al-kitabata, menulis bil qalam dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan manusia ma lam ya'lam, yang apa yang dia tidak ketahui sebelumnya. Baik. Ay 'allamal insana ma lam yakun ya'lam. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia itu apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Coba perhatikan di surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian itu dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a. Tidak mengetahui sesuatu apapun. Ini asalnya kita. Kita keluar dari perut ibu kita la ta'lamuna syai'an. Kita tidak tahu apa-apa sedikit pun. Ya. Jadi apa yang kita ketahui dari ilmu, dari pengetahuan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah, nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita harus pahami. Bukan karena kepintaran kita, kehebatan kita, tapi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Telah mengajarkan manusia apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Perhatikan di sini tafsir tambahkan wa naqalahu min dhulmatil jahli ila nuril ilm. Allah pindahkan dia dari dhulmatil jahl, kegelapan kebodohan, kepada nuril ilm, kepada cahaya ilmu. Inilah fungsi ilmu, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Ya, orang belajar agama, belajar Al-Quran dan Sunnah, itu dia akan keluar, berpindah dari kegelapan menuju cahaya. Dia akan keluar dari gelapnya kesyirikan menuju terangnya cahaya tauhid. Dengan ilmu agama, dengan belajar agama, dia akan keluar dari gelapnya bid'ah. Dari kegelapan bid'ah menuju terangnya cahaya sunnah. Dengan belajar ilmu agama, dia akan keluar dari gelapnya dosa dan maksiat kepada terangnya cahaya ketaatan. Seorang dengan belajar agama, dia akan keluar dari gelapnya kebodohan menuju terangnya cahaya ilmu. Ya. Dengan seorang belajar ilmu agama, dia akan keluar dari gelapnya kebatilan menuju cahaya al-haq. Inilah ilmu. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam itu diperintah untuk berdoa. Di akhir surat Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilman." Ucapkan wahai Muhammad, berdoa engkau, Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Dan ini bentuk rububiyah khassah, bentuk tarbiyah khassah untuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Ya, itu dengan dikaruniakannya seorang hamba ilmu agama. Pakai kata Rabbi zidni, wahai Rabb yang telah mengajarkan aku ilmu, memahamkan kepadaku tauhid, syirikan yang dengannya aku bisa mewujudkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan dan seterusnya. Ya, pahami itu, Rabbi zidni ilman, tambahkanlah untuk ilmu. Dan para ulama menyebutkan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk meminta tambahan kecuali ini, kecuali tambahan ilmu. Ya, tambahan ini cukup menjadi keutamaan ilmu agama. Ya, tidak pernah Allah menyuruh nabinya untuk meminta tambahan kecuali ini, tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Ini peringatan untuk kita bahwasanya ketika kita belajar jangan kita lepas dari yang namanya doa. Ya, dan namanya doa. Seorang santri, seorang talibul ilmi harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia bersandar kepada dirinya sendiri. Dan ilmu itu pemberian, bukan karena kita jago, bukan karena kita pintar, bukan karena kita keturunan ini, keturunan itu, tidak. Itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kalla innal insana layatgha. Baik. Sungguh betul-betul manusia itu layatgha, betul-betul melampaui batas. Ya. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya itu istaghna, cukup. Melihat dirinya itu tidak butuh, cukup. Kita baca sini. Kalla ay haqqan. Ya. Sungguh annal insana la yatajawazu hududallah. Sungguhnya manusia itu, pakai alif lam, masuk seluruh manusia itu melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Lewat batas. Ini asal kata tughyan. Mengapa ar-ra'ahu istaghna? Idza abtarahu al-ghina. Ketika al-ghina, rasa cukup itu, tidak butuh, itu menjadikan dia sombong, batarul haq, menolak. Jadi dia melewati batasan Allah, dia sewenang-wenang karena dia melihat dirinya tidak cukup. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, jadi seorang itu ketika dia melihat dirinya tidak butuh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tagha, la yatagha. Dia akan melampaui batas, melakukan kezaliman demi kezaliman. Baik. Bahkan di sini beliau sebutkan secara umum, orang yang merasa cukup, tidak butuh dengan kesehatan, dia akan lupa sakit. Yang tidak butuh atau merasa cukup dari merasa cukup dengan kenyang, dia akan melupakan kelaparan. Terus seperti itu. Merasa cukup dengan pakaiannya, dia akan lupa ya al-urah, itu al-uri, itu telanjang. Jadi tabiat manusia adalah at-tughyan. Ya. Itu melampaui batas. Ini tabiat manusia. Kapan? Ketika dia melihat dirinya itu hina, berada dalam kondisi cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang mukmin
itu tidak pernah melihat dirinya itu ya merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala sekejap mata pun. Ini sifat seorang mukmin. Selalu senantiasa dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia istagna. Ya, dia butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dirinya dia yakin, betul-betul yakin akan binasa kalau lepas dari ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya, orang seperti ini tidak akan mungkin terjatuh dalam layat togoh. Karena dia tidak istagna. Tidak istagna. Yang ada adalah muftakir. Dia terus merasa butuh, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lepas. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia bertawakal. Ya, dia gantungkan seluruh harapannya hanya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah. Ini seorang mukmin, seorang muwahhid. Nah, ini menjadikan dia ya menghalangi dia, mencegah dia untuk layat togo, untuk melakukan pelampauan batas. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini erat kaitannya. Jadi antara at-tughyan dan al-istighna. Ya, antara pelampauan batas dengan merasa cukup. Ya, merasa cukup. Ya, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita akan sebuah hakikat, inna ila rabbika ruj'a. Sungguhnya hanya kepada Rabbmu ar-ruj'a, tempat kembali. Hanya kepada Rabbmu itu ar-ruj'a, tempat kembali. Baik. Kita lihat tafsirnya. Baik. Di sini fal ya'lam kullu taghiyatin. Maka hendaknya semua orang yang melampaui batas itu mengetahui, memahami dan meyakini annal masira ilallah, bahwasanya tempat kembali itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ilmu yang bisa mencegah dirinya dari pelampauan batas, dari kezaliman. Kalau dia yakin betul dia akan kembali kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan kezalimannya, pelampauan batasnya, ini akan mencegah dirinya dari hal tersebut. Inna ila rabbika ar-ruja'. Ini sama di surah Al-Ghasyiyah, thumma inna ilayya apa? Wa yu'adzibuhumullahu al-'adzab al-akbar, inna ilayna iyabahum. Inna ilayna. Sungguh ilayna, hanya kepada kami iyabahum. Ai marji'ahum. Ini sama dengan ayat ini. Inna ila rabbika ar-ruja'ah. Sungguh hanya kepada Rabbmu ar-ruja'ah, tempat kembali. Tafsir Al-Muyassar ini disebutkan ini peringatan untuk orang-orang yang melampaui batas, yang layat togo tersebut. Bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yujazi kulla insanin bi'amalih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap orang sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalnya baik, maka balasannya baik. Tapi kalau amalannya jelek, maka balasannya juga kejelekan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Baik. Walaupun ada makna yang lebih umum ya, inna ila rabbika ruj'a, ini ada makna yang lebih umum lagi. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Tidakkah kamu melihat kepada orang yang melarang? Ini tentang Abu Talib, Abu Jahal. Tentang Abu Jahal. Yang yanha, yang melarang. Ya, mencegah Nabi SAW untuk sujud. Untuk salat sujud beribadah di hadapan Ka'bah, di depan Ka'bah. Baik. Perhatikan sini tafsirnya. Ara'aita a'jaba min tughyani hadzal rajul. Wa huwa Abu Jahlin. Maka engkau tahu yang lebih ya, dari pelampauan batasnya orang ini. Dan tadi kan disebutkan kalla innal insana la yatagha.
Tafsir sebutkan, apakah engkau mengetahui, melihat ada yang lebih ya menakjubkan dari, lebih mengherankan dari pelampauan batas orang ini. Siapa orang ini? Alladzi yanha wa huwa Abu Jahal. Yaitu Abu Jahal. Alladzi yanha 'abadan lana idza shalla li rabbih. Abadan idza shalla, yaitu Abu Jahal yang melarang, mencegah hamba kami. Ya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza shalla li rabbih. Ketika dia salat kepada Rabbnya, itu di hadapan Ka'bah. Ini disebutkan siapa hamba yang sebutkan abadan idza shalla wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini bersambung ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abadan idza shalla. Baik. Jadi alladhi yanha, siapa di sini? Alladhi Abu Jahal. Yanha 'abadan. Abadan siapa sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza shalla, ketika beliau salat itu di hadapan Ka'bah. Ara'aita in kana 'alal huda. Baik. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika yang dilarang tersebut itu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal huda, berada di atas hidayah. Jadi antum perhatikan dulu, ada yang melarang, ada yang dilarang. Iya. Siapa yang melarang? Abu Jahal. Siapa yang dilarang? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang untuk apa? Untuk salat di hadapan Ka'bah. Ini masih fase Mekah ya, sebelum hijrah. Ya, kisahnya panjang disebutkan dalam riwayat. Jadi Abu Jahal itu betul-betul sangat tidak senang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Ka'bah beribadah, salat, ruku dan sujud. Sampai di antara perbuatan kafir Quraisy adalah ketika Nabi ruku sujud, itu mereka meletakkan kotoran onta. Ya, bekas-bekas penyembelihan onta ya diletakkan di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku dan sujud. Disebutkan bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha itu sampai datang membersihkan punggung ayahnya. Baik. Tapi ini kisahnya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal betul-betul tidak ingin. Jadi diancam, Nabi SAW diancam untuk tidak datang lagi beribadah, ya salat di hadapan Ka'bah. Tapi Nabi SAW tidak berhenti. Terus datang. Baik. Di sini yanha, alladzi yanha Abu Jahal abadan, itu Nabi SAW. Ayat ke-11, ara'aita in kana 'alal huda. Perhatikan tafsirnya. Bagaimana pendapatmu in kanal manhiyu? Coba lihat ini. Saya garis bawahi. Bagaimana pendapatmu jika al-manhiyu, jika orang yang dilarang anis salati, yang orang yang dilarang dari salat itu, siapa itu yang dilarang? Nabi SAW itu 'alal huda. Bagaimana pendapatku, dia ternyata yang dilarang salat itu berada di atas petunjuk. Fa kaifa yanhahu? Bagaimana bisa dia melarang? Orang yang seperti ini modelnya, yang berada di atas petunjuk, kokoh di atasnya, kenapa dia larang? Kenapa Abu Jahal melarangnya? Au amara bit taqwa. Au in kana amiran ghairahu bit taqwa. Atau orang tersebut, yaitu al-manhi, yaitu Nabi SAW, itu memerintahkan yang lainnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayanhahu an dzalik, apakah dia juga melarang ya Nabi SAW dari hal tersebut? Maksudnya apa? Keadaan 'alal huda au amara bit taqwa itu dua-duanya kebaikan. Apakah pantas orang yang berakal melarang orang yang seperti ini? Melarang dirinya untuk berdiri salat di hadapan
di hadapan Ka'bah. Ya. Bagaimana dia bisa larang? Nah, inilah pelampauan batasnya Abu Jahal, luar biasa. Sudah musyrik kafir, ya, bahkan merintangi, ya, Nabi SAW untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain jangan tanya, ya, Nabi saja seperti ini dia perlakukan. Sampai dia larang sholat. Jangan tanya orang selain Nabi SAW. Betul-betul dia larang, dia halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak masuk Islam, untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah. Betul-betul layat togo, pelampauan batas. Karena dia merasa cukup, tidak takut neraka, tidak beriman, tak adanya neraka, adab. Ya, merasa cukup dengan dirinya, tidak butuh kepada Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, luar biasa pelampauan batas ini. Baik. Perhatikan, Allah ulangi, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu kalau ternyata an-nahi, orang yang melarang tersebut itu orang yang kadzdzaba, orang yang mendustakan, wa tawalla, lagi berpaling. Siapa yang melarang tadi? Abu Jahal. Ya. Bisa dipahami? Jadi kalau tadi al-manhi, ya. Al-manhi, ara'aita abadan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda, di ayat ke-11 ini al-manhi. Sini. Al-manhi. Sekarang an-nahi, orang yang melarang. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Coba perhatikan tafsirnya. Ara'aita in kadzdzaba hadan nahi bima yud'a ilaih wa a'rada anhu. Bagaimana pendapatmu jika ternyata orang yang melarang ini itu mendustakan apa yang dia diajak kepadanya? Apa itu? Mendustakan la ilaha illallah, mendustakan Nabi SAW, menolak dakwah Nabi SAW. Bagaimana pendapatmu kalau dia ternyata ini orang yang mendustakan, ya, apa yang dia diajak kepadanya? Wa a'rada anhu wa tawalla. Dan dia berpaling darinya. Kemudian Allah ancam. Allah ancam, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat? Di sini disebutkan apa yang Allah lihat. Semua, ya, perbuatan yang dia lakukan. Ini kan peringatan keras. Kau kira Allah tidak tahu, Allah tidak lihat. Karena keyakinan ini pasti akan menghalangi, mencegah seorang hamba dari perbuatan semena-mena, perbuatan pelampauan batas, dosa dan maksiat. Kenapa? Dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Inilah jenjang muraqabatullah. Keyakinan penuh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar apa yang kita lakukan. Dan ini di antara obat yang paling mujarrab, ya, terhadap dosa dan maksiat. Ketika seorang merasa aman, merasa tidak ada yang lihat, tidak ada CCTV, tidak ada orang, tidak ada temannya, dia bersendirian. Kalau tidak ada muraqabatullah, dengan mudahnya dia melakukan dosa dan maksiat. Ya, di tempat yang sunyi, yang sepi, ya, di hutan, di kebun, di hotel dan yang lainnya. Ya. Dia istagna, tidak ada. Ini dia dengan mudahnya terjerumus dalam dosa dan maksiat. Berbeda ketika dia yakin alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yara, Maha melihat seluruh apa yang dia perbuat. Ya. Betapa lancanya, betapa zalimnya. Ya. Ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Allah ancam. Perhatikan. Di sini di tafsir, alam ya'lam bi anna Allah yara, alam ya'lam bi anna Allah yara kullama yaf'alu. Tidakkah dia mengetahui, ya, itu Abu Jahal, tidak ada yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yara kullama yaf'alu. Melihat seluruh apa yang dia perbuat. Kalla, sekali-sekali tidak. Laisal amru kama yaz'umu Abu Jahal. Ya, urusannya itu tidak seperti apa yang disangka oleh Abu Jahal. Ya.
merasa aman, biasa-biasa saja, dia melakukan kezaliman, dia larang Nabi SAW itu beribadah, dia di depan Ka'bah, dia menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi para sahabat untuk berislam, untuk mengucapkan la ilaha illallah, menghalangi manusia dari tauhid. La illam yarji', ya, maksudnya la illam yantahi, sini lam jazim, yantahi majzum bihadfi harfil illah, bihadfil ya, wal kasratu dalilun 'alaiha. Ya, ya, kasrah yang tersisa setelah masuknya lam, ini bukti bahwasanya ada ya yang dihapus. Jadi la illam yantahi, jika dia tidak berhenti dari intaha yantahi, ada ya-nya asalnya, yang karena masuk lam, ya-nya dibuang. Jika dia tidak berhenti, Abu Jahal tidak berhenti, lanasfa'an bin nasiyah. Tunggu kami akan tarik ubun-ubunnya. Ya. Siksa maksudnya. Tarik ubun-ubunnya. Ini kalau dia tidak berhenti. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya di terakhir kali dia ancam, ya, akan betul-betul menyakiti Nabi SAW. Ancaman terakhirnya, ya. Ya, kalau masih Nabi datang sholat di hadapan Ka'bah, ya, dia akan berbuat, ya, jahat terhadap Nabi SAW. Nah, ternyata besoknya atau kemudiannya dia lihat lagi Nabi datang, kan sudah diancam berkali-kali, marah besar, diancam terus. Kalau masih datang sholat, saya akan begini. Ya, akan injak lehernya dan seterusnya, disebutkan dalam riwayat. Jadi tiba di kali setelahnya, ternyata Nabi masih datang. Coba lihat. Ya, jangan ditanya bagaimana emosinya. Dia mau tunaikan sumpahnya akan menyakiti Nabi SAW. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala melindungi nabinya. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya antara dia dengan Nabi tiba-tiba ada khandak, ada parit yang berisi api neraka. Pikir. Yang menghalangi dia antara dia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sibuk salat, rukuk, sujud. Dia datang mau mendekat, mau menyakiti Nabi SAW. Ternyata tiba-tiba ada di hadapannya ada khandak, parit yang berisi api neraka, api yang berkobar. Kira-kira mau mendekat, ya, coba melompat, ya, yang dengannya dia hentikanlah, tidak bisa sampai kepada Nabi SAW. Bisa pahamin, ya? Baik. Jadi jika dia tidak berhenti, ya, kami akan tarik ubun-ubunnya. Perhatikan, la illam yarji hadza, ya. Jika orang ini lam yarji, tidak mau kembali, an syiqaqihi, dari permusuhannya, wa adahu, dan gangguannya kepada Nabi SAW, lanakhudanna bimuqaddami ra'sih, maka kami akan pegang, tarik muqaddami ra'sih, ini ubun-ubun, ini depan kepala, ini ubun-ubun, akhdan anifan, dengan tarik, ya, pegang yang sangat keras, kasar. Ya. Untuk apa? Wa yutrahu finnar, untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyah. Ya. Baik. Ubun-ubunnya, ya, nasiyah, itu muqaddami ra'si. Ini nasiyah, bin nasiyah, nasiyatin. Baik. Jadi ubun-ubunnya kadhibatin khati'ah. Ubun-ubunnya orang yang pendusta, yang mendustakan lagi khati'ah. Betul-betul durhaka. Ya. Ubun-ubunnya siapa? Abu Jahal. Baik. Nasiyatu kadhibatin fi maqalihi, khati'atin fi af'ali. Ya, ubun-ubunnya orang yang kadhibah fi maqalihi, ya, dusta dalam ucapannya, wa khati'ah fi af'aliha, dan khati'ah pendosa, durhaka pada perbuatan-perbuatannya. Faka'annal kadhiba wal khata'a badiyani minha. Jadi seakan-akan dusta dan al-khata'. Al-khata' itu dosa, kesalahan yang dilakukan dengan sengaja.
Jadi bedakan al-khati dan mukhti. Ya, khati ya, itu melakukan dosa, kesalahan secara sengaja. Mukhti terjatuh dalam dosa, kesalahan tanpa sengaja. Dan yang kedua, mukhti ini diberi udzur. Ya, ya. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami jika kami lupa atau akhtana, atau melakukan kesalahan tanpa sengaja. Baik. Di sini ubun-ubun orang yang dusta dan khati'ah. Jadi seakan-akan dusta dan khata' itu nampak darinya. Nampak dari ubun-ubunnya. Baik. Fal yad'u nadiyah. Maka hendaknya dia panggil. Lamul amr. Lamul amr. Ya, majzumun hadfil waw. Adanya dhammah bukti bahwasanya ada waw yang dihapus. Fal yad'u. Dia panggil. Nadiyahu. Hendaknya dia panggil orang-orang, kelompoknya, golongannya. Dia panggil teman-temannya. Baik. Falyuhdir hadat tagiyatu. Baik. Ahla nadihi alladzina yastansiru bihim. Jadi hendaknya orang yang melampaui batas ini panggil, hadirkan ahla nadi. Itu golongannya yang dia minta pertolongan kepadanya. Sanad'u zabaniyah. Maka kami akan memanggil az-zabaniyah. Siapa az-zabaniyah? Seperti di sini. Sanad'u malaikatal adzab. Kami akan memanggil, kalau dia panggil teman-temannya untuk menolong dirinya, adapun kami, kata Allah, akan memanggil az-zabaniyah, malaikatal adzab. Sanad'u malaikatal adzab. Kami akan memanggil malaikat-malaikat azab yang akan menyiksa dirinya. Baik. Ini ancaman yang sangat keras. Baik, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Ya. Ini Nabi yang kasih nama Abu Jahal. Ini lawan dari gelarnya di zaman jahiliyah dengan Abul Hakam. Ya, kenapa dibilang Abul Hakam? Karena orang-orang itu kalau ada masalah, perselisihan, datang kepada dirinya untuk berhukum. Ya, tapi karena dia luar biasa pengingkarannya kepada la ilaha illallah, kepada tauhid, kepada dakwah Nabi SAW, Nabi sebut dia Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Baik. Kalla, terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala tutup, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, jangan engkau taati dirinya. Sujudlah dan tetap melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla laisal amru ala ma yadhunnu Abu Jahal. Jadi perkara tersebut tidak seperti sangkaan Abu Jahal. Ya. Jadi Abu Jahal betul-betul ingin berbuat jahat, ya. Ingin berbuat jahat, menyakiti Nabi SAW. Allah sebutkan tidak, kalla, tidak seperti apa yang dia sangka. Innahu layyanalaka ayyuhar rasulu bisu. Sungguh Abu Jahal itu tidak akan mampu, ya, menyampaikan kejelekan sedikit pun kepada dirimu. Maksudnya menyakiti tidak akan mungkin. Tidak akan mampu dia. Ini Allah yang jamin. Ya. Fala tuti'hu fima da'aka ilaih. Maka jangan engkau taati Abu Jahal pada apa yang dia suruhkan kepadamu. Min tarkis shalah. Itu apa? Apa maunya Abu Jahal kepada Nabi? Itu untuk meninggalkan salat. Ya, ini kisahnya tadi. Ya. Jadi an-nahi Abu Jahal. Ara'aital ladzi yanha. Siapa yang dilarang? An-mani abadan idza shalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang jangan taati, fala tuti'hu. La tuti'hu, jangan engkau taati Abu Jahal. Ya. Karena Abu Jahal maunya apa? Nabi berhenti salat, tinggalkan salat. Berhenti datang ke Ka'bah untuk sujud dan rukuk. Ya, Allah bilang la tuti'hu fi ma da'aka ilaihi min tarkis shalah. Jangan kau taat. Enggak usah peduli dengan Abu Jahal. Dia tidak akan mampu menyakitimu dengan sesuatu apapun, sedikit pun. Innahu layyanalaka ayyuhar rasul bisu. Ini sedikit pun.
Itu kita katakan tadi. Di riwayat disebutkan ketika ya datang lagi Nabi, sudah diancam dengan ancaman terakhir, datang lagi Nabi, dia mau sakiti Nabi, tiba-tiba ada parit Khandaq yang sangat besar, isinya api neraka. Allah yang lindungi. Jadi kalla, tidak seperti apa yang dia rencanakan, dia inginkan. Ya, la tuti'hu, jangan kau taat. Ini larangan kepada Nabi SAW, jangan kau taati dia. Ya. Tapi apa? Wasjud waqtarib. Apa maksudnya? Wasjud rabbika waqtarib minhu bitahabbubi ilaihi bita'atih. Ya. Terus lanjut sujud dan lakukan ya taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya, Baik. Jadi ini tentunya perintah wasjud waqtarib, ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah melakukan hal tersebut. Apa maksudnya ini? Fi'il amar kepada orang yang sudah melakukan. Istamir. Lanjut. Paham ini? Emangnya Nabi belum sujud, belum melakukan taqarrub? Tidak, malah gara-gara inilah ini Abu Jahal melarang. Jadi Allah perintahkan jangan taati. Terus lanjut sujud, taqarrub, lakukan ibadah demi ibadah, ketaatan demi ketaatan. Jangan berhenti, jangan taati Abu Jahal. Bisa paham ini? Karena ini wasjud, waqtarib, usjud dan iktarib itu perintah kepada Nabi SAW. Dan Nabi sudah tegak dengan sehebat-hebat. Ya. Di sini suruh lanjut terus. Jangan berhenti. Jangan karena ada ya seperti ini kita berhenti. Dan inilah hakikat perjalanan dakwah seorang da'i. Pasti ada yang tidak senang. Sekarang apa kesalahannya Nabi SAW? Nabi sholat. Karena Nabi sholat, Nabi berdakwah kepada tauhid. Ya, Nabi mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang menyebabkan beliau disakiti, diganggu. Bahkan ingin dibunuh. Kita pengikut Nabi SAW harus paham kondisi ini. Akan datang ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, gangguan demi gangguan berupa ucapan bahkan maupun berupa perbuatan. Ini jangan sampai kita turuti, kita ladeni yang dengannya kita berhenti. Ya. Tapi apa? Hendaknya kita terus bertahan, istiqomah, bersabar dan terus lanjut. Oleh karena itu di salah satu usul jelas sekali ya. Diurutkan wa da'watu ilaih dan was-sabr 'alal adza fi. Ya. Jadi dakwah itu butuh kesabaran. Coba lihat sini, coba lihat Abu Jahal. Coba luar biasanya kezalimannya pelampau batasnya. Coba. Nabi sholat tidak diganggu Abu Jahal, tidak diganggu. Nabi sholat rukuk sujud. Karena dia tidak senang. Ya. Dengan dakwah tauhid, la ilaha illallah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Bahkan Umar radhiyallahu anhu pun yang asalnya benci sekali kepada Islam, masuk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya itu luar biasa. Ya. Bisa dipahami? Baik. Jadi jangan taati, ya. Jangan ikuti. Ketika orang mengganggu kita, menyakiti kita, menghalang-halangi kita, yang mereka inginkan kita berhenti untuk berdakwah, berhenti untuk melakukan ketaatan kepada Allah, jangan ikut, jangan taati. Ya. Tapi terus istiqomah. Tapi dengan tetap berdoa, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian tafsir surah Al-Alaq. Insyaallah nanti kita masuk ke tafsir surah Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sekian subhanaka walhamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.